Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fakih Madul Fikar. Aku calon panitiatur dan aku calon perangkat dari panitiatur. Aku dari rumpun SD atau seni dan desain. Nah, pada kali ini aku akan menjelaskan tentang AMI, TBD, dan rumpun SD itu sendiri. Nah, untuk AMI, apa sih AMI? AMI adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh KM ITB yang isinya adalah untuk memperkenalkan ITB dan menyebarkan semangat perjuangan tinggi kepada orang banyak. Nah, khususnya itu pelajar SMA sederajat. Nah, di AMI sendiri memiliki acara puncak yaitu ITBD. Nah, apa sih ITBD itu? ITBD itu adalah secara keseluruhan adalah acara yang dimana ITBD itu membuat open house atau orang-orang dapat masuk ke ITB untuk menjelajahi, mengeksplor kampus ITB secara menyeluruh. Nah, di ITBD ini itu nggak hanya untuk anak-anak muda, tapi untuk semua umur, orang tua, terus juga orang dewasa, anak-anak, anak kecil, mereka semua ingin mengeksplor kampus ITB itu sendiri. Nah, di ITBD ini ada salah satu mata acara yang sangat populer dan paling dinanti-nanti guys, yaitu adalah tour. Nah, apa sih tour? Tour itu ya pastinya menjelajahi spot-spot yang sangat ikonik atau spot-spot yang dipakai oleh anak ITB untuk berkuliah, untuk misalnya untuk makan, untuk berfoto-foto, dan banyak sekali landmark-landmark yang sering dipakai yang memiliki ciri khas ITB banget gitu. Nah, mereka ini di tour ini mereka akan mengelilingi spot-spot tersebut. Nah, ITBD di tour ini itu dibagi beberapa rumpun. Nah, kenapa dibagi beberapa rumpun? Karena setiap orang itu atau setiap peserta itu memiliki kesenangan atau minat yang berbeda-beda. Nah, di rumpun ini ada 6. Pertama ada seni dan desain, KK itu adalah keenergian dan kemineralan, KI konstruksi infrastruktur, terus ada TK atau tur kampus, ada SF sains dan farmasi, dan yang keenam adalah MTE atau mesin teknologi dan elektronika kayak gitu. Nah, rumpun-rumpun ini aku mau jelasin tentang rumpun SD, itu rumpun aku sendiri. Nah, apa sih rumpun SD? SD itu adalah rumpun seni dan desain, teman-teman. Seni dan desain ini itu dibawahi oleh fakultas FSRD atau fakultas seni rupa dan desain kayak gitu. Nah, di rumpun SD ini apa sih? Nah, rumpun SD ini itu kita menjelajahi 2 gedung yang dipakai oleh anak FSRD berkuliah, teman-teman. Gedung itu ada CADL dan juga CAD. CADL adalah Center of Art and Design. CAD dan CADL adalah Center of Art and Design Language kayak gitu. Nah, 2 gedung ini tuh adalah gedung yang dipakai oleh anak-anak FSRD berkuliah, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke tour, aku mau ngejelasin dulu nih tentang Fakultas FSRD itu sendiri. Fakultas FSRD itu sendiri memiliki 5 jurusan. Yang pertama ada desain interior, yang kedua ada di DKV desain komunikasi visual, yang ketiga ada desain produk, yang keempat ada seni rupa, dan yang kelima ada kriya, teman-teman. Nah, pertama ada DKV. Nah, DKV ini itu berlokasi di gedung CADL lantai 6. Nah, di lantai 6 ini itu ada pameran karya di lorong, terus ada studio fotografi di ruang negatif. Itu ada di belakang. Terus ada studio multimedia, ada kelas A, ada kelas B, dan ada ruang dosen. Dan ada ruang studio bersama. Nah, untuk DI atau desain interior sendiri itu ada di CADL juga, teman-teman. Di lantai 7 itu ada ruang kelasnya, ada studio A, studio B, C, dan juga ada 3D printing nih. Nah, 3D printing ini seperti yang kalian lihat di TikTok atau dimanapun, itu adalah di CADL ini itu ada, teman-teman, ruangan atau mesin untuk 3D printing sendiri. Nah, selanjutnya ada DP atau desain produk. Nah, desain produk ini itu berada di gedung CADL. Nah, di lantai 7 itu ada ruang kelasnya, ada bengkel studio, desain produk, ada ruang dosennya juga, dan juga ada musola di sana. Nah, selanjutnya adalah kriya, teman-teman. Nah, kriya ini itu berada di CADL. Nah, itu di lantai 5 itu dulu ada ruang kelasnya, dan ada studio A dan B, dan juga ada lab jahit, teman-teman, untuk kriya.
Nah, di lantai 4 sendiri itu ada lab tenun dan juga ada lab batik. Nah, selanjutnya adalah jurusan seni rupa. Nah, jurusan seni rupa ini itu dia berpisah dengan yang lainnya, yang tadinya di CADL, dan seni rupa ini berada di CAD. Nah, di basementnya itu ada studio patung, ada studio patung mini, terus ada bengkel kayu atau bengkel desain produk, dan juga ada ruang dosen patung. Nah, selanjutnya di lantai 1 di CAD ini itu ada studio keramik seni rupa, ada studio keramik kriya juga, ada perpustakaan, ada lapangan merah yang sering dipakai anak FSRD, terus juga ada TU dan juga ada galeri Sumarja. Nah, galeri Sumarja ini teman-teman, itu adalah galeri yang dimana dibuat dan sering digunakan untuk pameran-pameran dari karya-karya anak FSRD ya, khususnya anak-anak seni rupa kayak gitu teman-teman. Nah, di lantai 2 itu ada studio intermedia. Nah, studio intermedia ini itu adalah studio yang dimana kalian itu misalnya anak FSRD itu mengambil jurusan mengambil mata kuliah pilihan gitu di studio intermedia ini itu kita bisa ngapain aja, mau main musik dan lain sebagainya. Nah, studio intermedia ini ada di CAD. Nah, kalau tadi itu kan studio multimedia. Nah, studio multimedia ini itu berisi itu anak di cafe kayak untuk desain visual dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada studio lukis 1 dan 2. Nah, studio lukis ini itu mereka berisi tentang lukisan-lukisan dari hasil kerja anak seni rupa. Nah, biasanya mereka itu tidur teman-teman, menginap untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas lukis dari dosennya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada ruang seminar di lantai 2 kayak gitu. Seminar ini pastinya untuk acara-acara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk anak FSRD itu sendiri atau acara lainnya. Nah, selanjutnya di lantai 3 dan 4 itu adalah dulunya itu gedung TPB FSRD. Nah, karena TPB tahun ini ada di Jatinangor, jadi gedung itu difungsikan jadi ruang dosen dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu jadi gedung S2 teman-teman. Nah, selanjutnya setiap lantai itu di gedung CADL itu ada toiletnya. Nah, jika kalian keluar di lift itu kalau kalian ke kanan itu ada toilet cowok, dan jika kalian ke kiri itu ada toilet cewek. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui jurusan-jurusannya, aku akan menjelaskan tentang himpunan mahasiswa jurusan dari FSRD ini. Nah, jika himpunan induknya itu adalah KMSR, itu keluarga mahasiswa seni rupa. Ini adalah himpunan induk dari Fakultas FSRD. Namun dibagi beberapa jurusan. Nah, untuk desain interior sendiri itu bernama IMDI ITB. Nah, sebelum itu fun fact ya teman-teman, mereka ini tidak memiliki sekretariat. Nah, namun sekretariat mereka ini berada di ruang mereka berkuliah kayak gitu teman-teman, untuk Fakultas FSRD. Kita lanjut teman-teman. IMDI itu adalah Ikatan Mahasiswa Desain Interior ITB. Yang kedua ada desain produk. Untuk desain produk ini bernama INDES atau Industrial Design Student Society. Ini adalah himpunan bagi mahasiswa jurusan desain produk. Selanjutnya adalah DKV yang bernama IPPDIK atau Ikatan Pemuda-Pemudi Desain Visual atau DKV. Nah, selanjutnya adalah himpunan KRIA. Nah, himpunan KRIA ini bernama KRIKAT atau himpunan mahasiswa KRIA. Selanjutnya adalah FASA. FASA ini Visual Art Student Aggregate, yaitu adalah himpunan bagi teman-teman di jurusan seni rupa seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tour dari SD sendiri. Nah, seperti yang aku bilang tadi, jadi himpunan SD ini itu menjelajahi gedung-gedung yang dipakai oleh anak FSRD. Di dalamnya ada studio-studio, ada ruang kelas dan lain sebagainya yang bisa kita lihat keindahan-keindahan yang dibuat oleh anak FSRD itu sendiri. Jadi untuk tour sendiri kita akan pergi ke gedung CADL dan kita akan pergi ke gedung CAD. Nah, untuk SD sendiri itu ada 2 gedung yang bakal dijelajahi kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau bicara ini tentang perbedaan seni, desain, dan kriya. Nah, untuk seni sendiri, seni itu lebih filosofis dan bermakna, sementara desain itu lebih fungsional dan problem solving.
Nah, untuk kreasi sendiri itu adalah gabungan dari keduanya, teman-teman. Nah, aku mau jelasin juga nih, di tour SD itu kita kan menjelajahi CADL dan CAD. Yang akan kita jelajahi di CADL itu adalah ruang multimedia, ruang lightning, bengkel desain produk, lab tenun, dan juga lab jahit. Untuk gedung CAD sendiri, kita akan menjelajahi studio lukis, studio grafis, studio patung, dan mungkin akan menjelajahi studio keramik, teman-teman. Dan pastinya itu kan seru banget, dimana kita akan melihat keindahan-keindahan yang dituangkan dengan, untuk sebuah dari produk. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fun fact untuk rumpun seni dan desain sendiri. Nah, fun fact yang pertama adalah jurusan ini adalah jurusan yang paling jurusan di FSRD yang paling susah dimasukin adalah DKV, teman-teman, karena emang minat yang banyak dan juga digitalisasi kan makin berkembang. Jadi seni itu jika dicurahkan dengan digital pasti akan lebih berkembang untuk masa depan. Makanya itu di DKV sendiri itu peminatnya banyak, teman-teman. Selanjutnya adalah HMJ desain produk adalah HMDP. Namun orang-orang biasanya itu menyebut Indes yang seperti aku sebutin tadi. Selanjutnya adalah lorong desain produk dan juga desain interior itu hanya dibatasi oleh jaring-jaring, teman. Jadi kalau kalian ke gedung CAD kalian akan tahu gambarannya kayak gimana. Nah, aku menjelasin juga, jadi di gedung CADL itu di bagian timur dari CADL itu di beberapa gedungnya itu ada namanya perpustakaan. Nah, pada saat tur SD kita akan melewati perpustakaan dari perpustakaan ITB tersebut. Nah, fun fact, teman-teman, perpustakaan itu berbentuk seperti layaknya buku ditumpuk-tumpuk kayak gitu, teman-teman. Nah, fun fact juga, teman-teman, jurusan yang paling susah dari kelima jurusan di FSRD itu adalah desain interior, karena mereka itu seni teknik mesin kayak gitu. Nah, kalau kalian tahu sendiri di Uncada itu banyak kayak mesin-mesin, kayak ada motor yang dibuat oleh dosen, ada mobil-mobil juga yang dibuat oleh dosen, dan itu pasti keren banget kalau kalian lihat, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah itu di jurusan DKP ada matkul psikologi kayak gitu, teman-teman. Jadi masuk ke psikologi dan tugas akhirnya itu cosplay. Pernah cosplay dan sampai viral, teman-teman. Nah, fun fact selanjutnya adalah, teman-teman, kalau kalian tahu komika Panji Pragiwaksono itu yang ngebuat Indes atau Kahim pertama, himpunan Indes itu adalah Panji Pragiwaksono. Nah, teman-teman, fun fact-nya, teman-teman, FSR ini adalah jurusan fakultas yang melahirkan banyak sekali artis-artis atau seniman-seniman yang terkenal di Indonesia, teman-teman. Panji Pragiwaksono, Pidi Baik, Indah, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya fun fact yang kedua adalah gedung CADL itu dulunya bekas gedung serbaguna atau GSG kayak gitu, teman-teman. Dan fun fact yang terakhir adalah anak FSR itu jahil-jahil, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah aku mau bicarakan tentang cerita horor. Nah, di gedung Cari Karena 3 itu katanya ada noni-noni yang suka lewat, katanya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah gedung anak FSR itu suka jahil karena suka banget nempatin patung-patungnya itu tidak pada tempatnya. Contohnya kalau kalian pergi ke perpustakaan CAD, itu ada patung yang sedang membaca di perpustakaannya. Nah, itu serem banget kalau kalian lihat tiba-tiba kalau malam-malam gitu, teman-teman. Dan juga ada patung yang dibuat itu tugas akhir, tapi dibuat kayak patung, dan itu serem banget, dan namanya Yanto, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah gedung CADL itu ada pas di gedung CADL itu ada mahasiswa yang nugas sampai larut malam. Nah, bersama temannya. Nah, mereka ini dengar suara beberapa orang dan mereka berpikir sendirian. Pas cek keluar ternyata nggak ada siapa-siapa, teman-teman. Kayak gitu. Dan itu adalah penjelasan tentang rumpun seni dan desain, fun fact-nya, dan semua jurusan-jurusan yang ada. Maka itu aku tunggu kalian di rumpun seni dan desain untuk menjelajahi banyaknya lukisan-lukisan indah dan semua karya-karya yang telah dibuat dengan susah payah, dan juga pastinya akan seru banget jika dijelajahi dengan sesama teman-teman kalian atau dijelajahi bersama orang kesayangan kalian. Jangan lupa untuk ke rumpun seni dan desain. Dadah.